Selamat malam my student. Ini pertemuan kita yang ke 10 kali ya. Kemarin yang ke 9 kita UTS ya. Apa kabarnya? Saya harap keadaan sehat. Nanti yang UTS saya koreksi dulu bagaimana perkembangan terhadap pengetahuan kalian tentang rancangan kontrak. Baik my student, di dalam pertemuan ini saya mengambil sebuah judul yaitu pengantar penyusunan struktur dan anatomi kontrak ya. Perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik supaya jangan salah nanti dalam menyusun kontrak yang menjadi tugas kalian yang akan saya berikan ya. Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ya, berarti berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya ya. Kontrak itu berlaku bagi mereka yang membuatnya kontraknya. Antara si A dan B berlakulah undang-undang itu bagi mereka ya, tidak melibatkan oleh pihak lain ya. Dengan demikian kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan suatu undang-undang khusus terhadap mereka berdua. Oleh karena itu, untuk membuat suatu kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan ya. Ketelitian dan kecermatan ya dari para pihak itu loh. Baik yang dari pihak kreditur maupun debitur. Nah, pihak investor maupun dari pihak negara yang bersangkutan. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan oleh para pihak di dalam suatu membuat kontrak. Jadi para pihak kreditur, debitur maupun investor dari luar maupun kalian akan bekerja sama dengan orang lain, yaitu di dalam membuat suatu kontrak harus ada diperhatikan sebagai berikut. Pertama, kewenangan hukum para pihak. Kewenangannya atau bicara dalam kontrak adalah kedudukannya sebagai apa, jabatannya apa ya. Itu yang diperhatikan, kewenangan hukum para pihak ya. Baru berdirinya perusahaan itu dilihat kewenangan para pihak ya. Terus bergerak di dalam bidang apa. Misalnya kalian mau bekerja sama dengan bidang C, tahu-taunya kalian berkontrak dengan bidang A, salah, itu dalam kontraknya ya. Yang kedua, perpajakannya, bagaimana dengan konsekuensi pajaknya, apakah dia real, apakah dia pajaknya ada nunggak, atau pajaknya belum dibayar, atau dia bagaimana tentang kos barang, ataupun misalkan pajak bea cukainya bagaimana harus dipikirkan. Apakah bagi dua atau 50-50 atau tidak, atau 75-25 atau 60-40. Nah, itu perpajakan harus dipikirkan. Yang kedua, alas hak yang sah. Alas hak yang sah adalah perusahaannya memang bergerak di bidang itu dan bagaimana status hukumnya perusahaan itu, apakah memang sudah benar, sudah terdaftar atau tidak ya. Yang kedua, masalah keagrariaan. Ini terkait dengan masalah unsur tanah. Misalnya kalian bekerja sama dalam properti, bagaimana keagrariannya, apakah status tanahnya jelas atau tidak gitu loh. Yang kedua, pilihan hukum. Pilihan hukum adalah bila kalian bermasalah terhadap kontrak tersebut, misalnya tidak ada kata sepakat damai, maka dipilihlah pilihan hukum. Apakah pilihan hukum itu di Jawa Barat, apakah di Medan, atau di negara lain, atau bisa di Sumatera Utara, atau di negara berhasil ya. Itu harus kalian sesuaikan pilihan hukum. Jika itu terkait dengan internasional, maka berlakulah hukum kontrak internasional. Jika itu berlaku nasional, maka berlakulah hukum kontrak nasional. Yang kedua, penyelesaian sengketanya bagaimana, apakah melalui pengadilan, ataukah musyawarah, ataukah melalui arbitrase, atau kepada pengadilan negeri, atau pengadilan tinggi, atau pengadilan tata usaha negara, atau penyelesaian sengketanya melalui pengadilan yang berkompeten di bidang itu. Nah, yang kedua adalah tentang pengakhiran kontrak. Kapan kontrak ini selesai? Nah, yang ketiga adalah perjanjian atau bentuk perjanjian standarnya, baku atau tidak baku. Nah, itu yang harus diperhatikan ya.
Baik, saya terangi satu persatu. Yang pertama tadi bicara kemampuan para pihak. Kemampuan para pihak ini kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUH Perdata ditentukan bahwa orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa atau yang sudah kawin dengan ukuran kedewasaan yaitu antara umur 21 tahun ya. Sedangkan orang-orang yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat kontrak adalah pertama, wewenang orang yang tidak berhak untuk kontrak pertama adalah di bawah umur, yang kedua adalah di bawah pengampuan ya, yaitu di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah istri menurut pasal 330 KUH Perdata. Itu tidak berhak mereka melakukan kontrak. Misalkan istri itu dia mau melakukan kontrak dengan perusahaan lain tanpa izin suami, itu tidak akan bisa. Tetapi pada saat ini adalah istri memiliki kewenangan untuk membuat kontrak berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ya. Nah, istri kini wewenang untuk membuat kontrak berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 1963 ya. Jadi istri berhak dia untuk melakukan kontrak gitu loh. Baik, itu penjelasan tentang kemampuan di dalam hukum atau kemampuan para pihak cakap demi hukum itu. Yang kedua adalah tentang perpajakan. Dalam banyak hal, para pihak pembuat kontrak ya menginginkan perjanjian dirumuskan sedemikian rupa, sedemikian rupa untuk memperkecil pajak. Karena transaksi bisa merupakan transaksi yang kena pajak seperti yang tadi saya katakan. Bagaimana pajaknya transaksi barangnya ya, apakah ditanggung 50-50 atau 60-40 atau 70-30 ya, gitu loh, terserah mereka. Pada dasarnya perancang kontrak yaitu para ahli hukum harus memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap kliennya. Akan tetapi hal ini memperkecil pengenaan pajak. Bukan tidak mungkin rumusan kontrak itu menjadi lain dari maksud pihak yang sesungguhnya. Hal ini harus dihindari oleh ahli hukum. Ya, oleh karena itu ahli hukum itu harus memang mampu perancang kontrak yang harus mampu menyelesaikan suatu permasalahan pajak. Jika mungkin bekerja sama dengan konsultan pajak, ya itulah oleh para hukum ini, ahli hukum ini harus mampu menentukan pajaknya bagaimana, apakah dibeban kepada pihak pertama atau pihak kedua atau dibagi dua atau berapa persen. Itu harus jelas terhadap unsur barang yang dikirim maupun yang diterima ya. Yang ketiga, alas hak yang sah. Khusus untuk perjanjian jual beli, calon pembeli harus mengetahui atau berusaha mencari tahu bahwa penjual memang mempunyai alas hak yang sah atas segala barang yang dijual ya. Dalam hal barang bergerak tidak atas nama berlaku ketentuan pada pasal ya. Tidak atas nama yang berlaku pada pasal 1977 KUH Perdata 1977 KUH Perdata yang menetapkan bahwa barang siapa yang menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atau tunjuk dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Maksudnya dalam arti benda bergerak ini, mobil ini, bahwa utangnya telah lunas atau pemiliknya mau menjual ke orang, bahwa status hukumnya sudah jelas, status mobil itu sudah jelas tidak milik orang lain ya. Ya, itu dia maksudnya. Namun demikian, hal ini berlaku secara azas revindikasi, yaitu namun demikian dalam hal ini berlaku azas revindikasi
dikasih ya, yaitu apabila barang itu hilang atau hasil curian itu hilang, maka pemilik barang dapat menuntut supaya barang itu dikembalikan kepadanya. Memang dalam hal ini pembeli yang beretikat baik akan tetapi dilindungi, yaitu minta ganti rugi atas harga pembelian barang tersebut. Nah, jika barang itu hilang, maka ada asuransi, maka kita menuntut kepada si showroom itu bahwa kita tidak bisa bayar lagi, maka akan uang dikembalikan jika barang itu hilang ya. Dalam hal barang bergerak ya, atas nama dan barang tidak bergerak, yang dianggap paling berhak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat itu. Namun demikian, dalam hal barang bergerak atas nama maupun barang tidak bergerak merupakan harta bersama di dalam perkawinan. Perlu ada suatu countersign atau tanda tangan dari suami atau istri. Countersign ini diperlukan dalam hal perjanjian jaminan bahwa si istri mengetahui bahwa suaminya melakukan kontrak jual beli barang atau terhadap mobil ya, gitu loh, kredit mobil, maka ada jaminannya bahwa istri mengetahui. Berarti akan ada jika si suami salah satu dari suami atau istri meninggal, maka kreditnya akan tetap berjalan. Tapi jika kedua-duanya meninggal, maka kreditnya akan putus ya. Yang keempat, masalah keagrariaan ya. Perancang perjanjian juga harus memperhatikan masalah seputar hukum agraria ya. Dalam banyak hal, para pihak tidak memahami masalah-masalah keagrarian. Oleh karena itu, para ahli hukum harus mampu memberitahukan kepada kliennya mengenai hal-hal tersebut. Keagrariaan tanah ya, status hukum tanah, misalnya terjadi jual beli tanah, bagaimana status hukumnya, atau Anda mau beli rumah melalui properti, bagaimana status hukum tanah tersebut, apakah sudah jelas dilepaskan haknya oleh pemilik awal, sudah dibeli oleh properti, atau bagaimana, itu harus dijelaskan. Yang kelima adalah pilihan hukum. Pilihan hukum yaitu berkaitan dengan masalah hukum ya, manakala yang akan digunakan di dalam pembuatan kontrak tersebut ya. Pilihan hukumnya bagaimana, yaitu apakah melalui pengadilan atau musyawarah untuk mufakat atau bagaimana ya. Itu pilihan hukumnya, apakah pilihan hukumnya menggunakan KU Perdata atau pilihan hukumnya menggunakan hukum internasional. Nah, misalnya Anda melakukan kontrak dengan orang luar negeri, dengan Brazil misalnya, pilihan hukumnya Anda menggunakan hukum Indonesia atau hukum Brazil, atau tengah-tengah hukum internasional, gitu loh. Bisa jadi seperti itu pilihan hukumnya. Yang keenam adalah penyelesaian sengketa. Ya, perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian atau perlu dimasukkan klausul ya mengenai penyelesaian sengketa. Apabila salah satu pihak melakukan prestasi, dan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai. Ini tadi saya bilang secara damai atau arbitrasi, atau mungkin melalui pengadilan ya. Penyelesaian sengketa itu ya bisa damai, arbitrase, atau pengadilan ya. Dalam hal sengketa diselesaikan melalui pengadilan, yang perlu diingatkan adalah bahwa hukum acara perdata di Indonesia mengenai kompetensi dan yurisdiksi pengadilan tersebut, atau ibaratnya status hukum pengadilan itu berhak nggak untuk mengadili sengketa ini atau tidak gitu. Nanti perjanjian itu mengenai tentang warisan, Anda pergi ke pengadilan negeri, padahal itu bisa melalui putusan petun gitu loh. Nah itu, atau kalian pergi pula masalah warisan, pergi pula nanti ke pengadilan ke KAY, komisi yudisial, ya udah nggak nyambung. Nah ya itu loh masuknya. Nah itu perlu dijelaskan di sini bagaimana
penyelesaian sengketa tersebut ya. Yang ketujuh adalah berakhirnya kontrak ya. Di dalam pasal 1266 KUH Perdata ya, ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atau kontrak tersebut atas kontrak tersebut. Maksud ketentuan ini adalah untuk melindungi pihak yang lemah ya, yang mempunyai yurisdiksi ya, atau legal standing namanya, legal standing dari pengadilan itu ya, kedudukan hukumnya, berhak gak dia melakukan melaksanakan pengadilan tentang kasus Anda atau tidak, itu loh. Kalau salah ya udah pengadilannya itu maka akan mengutus ke pengadilan lainnya, atau Anda salah daftar gitu loh. Yang kedelapan adalah bentuk standar kontrak. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak, dituangkan di dalam suatu formulir. Kontrak ini ditentukan secara pihak atau salah satu pihak, terutama kepada pihak ekonomi yang terhadap ekonomi yang rendah, yang lemah. Nah, salah satu pihak ini harus mengemukakan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat di dalam perjanjian yang akan dibuat. Jumlahnya tidak tentu tanpa membicarakan isinya lebih dulu. Nah, ini tadi saya katakan, bentuk standar kontrak ini apa? Bagaimana? Apakah menggunakan standar baku atau tidak gitu loh. Inti dari perjanjian baku ya, bahwa dalam isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lain, sedangkan pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian itu ya. Mengemukakan bahwa standar kontrak merupakan perjanjian yang dibakukan ya, yang dibakukan oleh kedua belah pihak. Ciri-ciri dari perjanjian baku adalah, pertama, isinya sudah ditetapkan secara sepihak atau oleh pihak yang oposisi atau ekonomi yang kuat. Yang kedua, masyarakat atau debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian itu. Yang ketiga adalah terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu. Yang keempat adalah bentuknya tertulis. Yang kelima, dipersiapkan secara massal atau kolektif ya. Nah, di sini ya dikatakan bahwa perjanjian baku itu adalah seperti contohnya perjanjian kredit mobil. Nah, kredit mobil itu sudah baku, Anda tinggal diminta tanda tangan saja karena Anda tidak terlibat di dalam membahas perjanjian itu. Karena perjanjian itu sudah disiapkan oleh yang mempunyai ekonomi kuat seperti leasing, bank, terus BPR ya. Terus apalagi, nah, simpan pinjam, penggadaian, maka perjanjian itu telah mereka tentukan, Anda tidak terlibat di situ. Tidak ada lagi membahas tentang perjanjian ini bagaimana ini. Nah, karena Anda merasa terdorong karena kebutuhan Anda perlu kendaraan tersebut, misalnya motor untuk mendukung aktivitas Anda. Karena Anda nggak punya duit, maka Anda lakukan kredit. Seperti itulah perjanjian baku namanya. Kalau perjanjian tidak baku ya Anda membahas bersama-sama ya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa hakikat dari perjanjian baku adalah perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh ekonomi yang kuat, sedangkan pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak dari isi perjanjian itu. Jika Anda menolak ya udah berarti tidak ada motornya gitu loh. Apabila debitur menerima isi perjanjian tersebut, maka ia menandatangani perjanjian tersebut. Jika Anda memang membutuhkan, maka Anda tanda tangan. Jika tidak ya sudah, berarti Anda tidak membutuhkan. Tetapi apabila ia menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada. Hal ini disebabkan debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut. Nah, itu loh, makanya dikatakan perjanjian bentuk standar kontraknya yang Anda lakukan itu perjanjian kredit itu dengan bank maupun dengan BPR maupun dengan melalui KPR, berarti standar bakunya sudah ada. Jadi termasuk di dalamnya itu bunga berapa persen sudah jelas, dibayarkan setiap bulannya berapa jelas, denda keterlambatannya jelas gitu loh. Harus membayar utang pokok itu jelas di dalam standar bakunya, sudah ditentukan hal itu. Jika Anda membaca tentang kontrak tentang perjanjian kredit,
Nah, motor dalam bentuk benda bergerak, maka sudah jelas itu utang berapa, pokoknya berapa, dendanya berapa, keterlambatannya berapa, apakah keterlambatannya dihitung per hari atau per bulan, semuanya sudah jelas di situ dikatakannya ya. Begitu juga dengan Anda kredit emas lah, berapa per bulannya, berapa per minggunya, berapa per tahunnya, bunganya berapa, lunasnya sampai berapa gitu loh. Semuanya sudah dilakukan baku. Seperti itulah perjanjian baku yang disebutkan ya, sudah ditentukan semuanya. Ya, selanjutnya akan ada tema kedua, yaitu prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak. Prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak harus diperhatikan, yaitu parti autonomi, dan pacta sunt servanda ya. Parti autonomi yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa saja yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, dari partai otonomi ini harus tidak bertentangan dengan undang-undang, harus berdasarkan dengan undang-undang demi untuk menjamin ketertiban umum, kesusilaan, dan menghindari ketidakjelasan para pihak. Untuk menghindari ketidakjelasan maksud para pihak tadi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah eksekutif perusahaan harus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka yang terlibat dan bertugas melakukan transaksi. Sedangkan kewajiban pertama ahli hukum adalah mengkomunikasikan kepada kliennya mengenai apakah yang telah dirumuskannya tersebut sudah sesuai dengan keinginan kliennya. Nah, sama ibaratnya ajas berbebas berkontrak ini, istilahnya prinsip dalam penyusunan kontrak, cuma bahasa kerennya partai otonomi, yaitu kalau ajas bebas berkontrak itu terserah menentukan bagaimana ketentuan kontraknya, di sini bebas ya. Itulah yang bisa saya sampaikan my student, semoga dalam keadaan sehat. Nah, setelah nanti UTS ini saya lihat dulu UTS-nya apakah bisa nilainya mencukupi atau kurang. Nanti saya umumkan akan ada kuis untuk yang nilainya standarnya kurang atau bagaimana, kita lihat ke depan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan my student. Tunggu pertanyaan saya kirim by WhatsApp setelah Anda menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Demikian, selamat malam.